فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Hadisnya setorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang kisahnya beliau ketika berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun malu karena dalam kondisi masih junub, belum mandi janabah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah innal muslima wa fi riwayah al mu'mina la yanjus. Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya orang muslim atau orang mukmin itu tidak najis. Serentak setorkan seperti biasanya, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Isma' baik-baik halaman 214. 214 bagian atas itu perhatikan baik-baik. Qauluhu subhanallah, ucapan Rasulullah SAW subhanallah, kalimatun yu'ta biha li ta'ajjub, suatu kalimat, suatu kata yang didatangkan dengannya untuk perkara yang ta'ajjub. Apa ta'ajjub itu? Merasa keheranan, merasa heran, ta'ajjub, kagum atau heran artinya. Faham ya? Jadi kalau antum melihat sesuatu yang menurut antum mengherankan atau mengagumkan, subhanallah. Faham? Ini kan Rasulullah merasa heran, ngapain Abu Hurairah kok malah berbalik arah gitu loh. Ternyata alasannya apa? Karena dalam kondisi beliau junub, belum mandi. Nah, alasan itu, nah barakallahu fiik, alasan tersebut karena apa? Menurut Rasulullah SAW itu sesuatu yang mengherankan. Paham ya? Akhirnya beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, innal muslima la yanjus, sesungguhnya orang muslim itu enggak najis. Kondisikan ya, menunjukkan bahwasanya apa? Ungkapan subhanallah ini ungkapan yang diutarakan ketika melihat sesuatu yang menurut orang yang melihat itu sesuatu yang mengherankan atau mengagumkan. Mafhum? Wa tanzih, dan juga pensucian, tanzih mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Faham? Wa ta'zim lillahi azza wajal, dan juga bentuk ta'zim wa ta'zim, mengagungkan. Subhanallah. Misalkan antum melihat ciptaan Allah Ta'ala sangat luas sekali. Ada pohon besar, kemudian juga ada lautan, ada daratan, ada juga gunung-gunung, atau merasa kagum. Subhanallah. Ya kan? Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inkar. Apa ingkar? Mengingkari. Jadi kalau antum mengingkar sesuatu yang enggak cocok, subhanallah ya akhi, ini enggak masalah, ini boleh. Paham ya? Subhanallah ya akhi, ini enggak masalah, ini boleh. Paham? Jadi ketika mengingkari pun kadang ada lafaz subhanallah bukan karena kagum dengan perbuatan jelek tersebut, tapi mengingkari. Subhanallah ya akhi, taqillah, ini enggak boleh. Paham? Nah, jadi lafaz subhanallah ini perhatikan ya. Ini kadang-kadang diungkapkan untuk ta'ajub, orang itu kagum atau heran, merasa heran, atau ta'zim untuk mensucikan, subhanallah. Paham ya? Atau ta'zim mengagungkan Allah Ta'ala, melihat ciptaan yang sangat luas, yang sangat besar, ya kan? Nah, tidak pernah keliru, tidak pernah tertukar ciptaan Allah Ta'ala. Nah, kemudian karena mengagungkan, subhanallah. Wal ingkar, apa ingkar ini? Mengingkari. Ada suatu kemungkaran, antum melihat, kalau antum merasa, wah ini enggak bagus nih. Subhanallah, Allah musta'an, taqillah ya akhi. Itu pengingkaran ya.
Nah, kita lihat. Famithaluhu lita'zim, contohnya yang lafaz subhanallah untuk pengagungan. Subhanallah, madza unzila lailata minal fitan? Subhanallah, apa yang telah turunkan tadi malam? Daripada fitnah yang ada. Merasa apa? Merasa mengagungkan apa yang terjadi gitu loh. Wa madza futiha minal khazain, dan apa yang telah dibuka dari pembendaharaan simpanan. Ini semuanya apa? Ta'zim, pengagungan. Wa idza tukullima fil insan bidzulmin qala subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kalau antum jumpai atau wa idza tukullima fil insan, kalau ada orang dibicarakan, paham ya? Ada orang dibicarakan dengan kejelekan, bidzulmin, dengan apa? Kedzaliman. Jadi bicarakan orang lain tapi tanpa ada alasan yang benar. Membicarakan orang lain dengan cara kedzaliman. Akhirnya ucapan subhanak hadza buhtanun 'adzim. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang agung. Maksudnya ngingkari orang tadi dulu, orang yang berbicara dengan kezaliman tadi itu. Wa idza tunuqisallahu azza wajal. Atau misalkan ada orang yang merendahkan Allah Taala, tunuqis itu merendahkan. Dan apabila Allah Taala direndahkan, qala subhanallah. Maka orang tersebut mengatakan subhanallah ya akhi taqillah. Ente telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa qala azza wajal subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun, ya kan? Pengingkaran terhadap apa? Orang-orang kufar, orang musyrikin yang mereka mensifati Allah Taala dengan sifat yang tidak benar. Sifat yang tidak layak, sifat yang tidak pantas. Mafhum ya? Seperti itu. Naam. Di situ Naam. Jadi untuk membantah orang-orang musyrikun atau orang-orang yang mereka mensifati Allah Taala dengan sifat yang tidak benar, ayatnya lihat, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Rabb yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Jadi orang-orang mensifati Allah Taala dengan sifat yang tercela. Nah, dengan sifat tercela, sifat tidak terpuji, akhirnya ini lafadznya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah Taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Lihat itu. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki apa? Kemuliaan. Memiliki semua kemuliaan. Amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Berikutnya perhatikan, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum haluhum fi safarihim ma jaa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, perhatikan itu. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, keadaan mereka ketika safar sebagaimana datang dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, mengatakan wa kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Perhatikan itu. Dahulu kami apabila naik, sa'id itu naik artinya lewati tempat yang naik gitu, mendaki, paham ya? Kami pun bertakbir Allahu akbar, takbir. Sa'idna itu naik atau mendaki. Paham ya? Naam. Wa idza nazalna, dan ketika kami turun, sabbahna, kami pun mengucapkan subhanallah. Mafhum? Nazalna itu turun maksudnya. Nam turun kemudian mengucapkan subhanallah. Ketika naik Allahu akbar. Mafhum? Qila wal illah fi dzalik. Ada yang mengatakan sebabnya kenapa seperti itu? Annan nuzula suful. Dikarenakan nuzul turun itu kan suful, rendah di bawah. Suful itu rendah di bawah. Wallahu azza wa jalla munazzahun 'anil suful. Sedangkan Allah Taala itu apa? Disucikan dari apa? Sifat rendah. Paham ya? Allah Taala disucikan dari sifat rendah. Allah Taala kan di atas kan? Nah, turun itu rendah atau tidak? Turun, rendah di bawah. Makanya ketika turun subhanallah. Maha suci Allah Taala. Ketika naik apa? Allahu akbar. Mafhum? Naam. Wa tasbih minal kalimatil arba' allati yuhibbuha Allahu azza wa jalla. Dan tasbih merupakan kalimat empat, merupakan kalimat yang empat, merupakan salah satu kalimat yang empat yang Allah Taala mencintainya. Kama fi hadits Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimak itu. Sedangkan tasbih subhanallah merupakan salah satu kalimat yang empat yang Allah Ta'ala cintai, sebagaimana datang dalam hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Disimak itu.
Ahabbul kalam minallahi arba'un. Kalam atau ucapan yang Allah telah cintai di sisinya itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ini. Paham? Ada di antaranya apa? Subhanallah itu syahidnya. Ada di antaranya Mas, subhanallah itu syahidnya. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak akan membahayakan dirimu dengan yang manapun dari 4 itu yang engkau awali. Jadi ngawali dari manapun silahkan. Enggak membahayakan, mau dibolak-balik pun ada larangan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, enggak masalah. Allahu akbar. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya ada salah satu 4 kalimat ini yang Allah Ta'ala cintai tadi, di antaranya subhanallah. Di antaranya apa? Kalimat subhanallah seperti itu. Kemudian disimak berikutnya. Qauluhu innal muslima wa fi riwayah al-mu'mina. Ucapan beliau di sini, innal muslima fi riwayah al-mu'mina, sesungguhnya orang muslim dalam riwayat yang lain mukmin. Wal iman wal Islam idza iftaraqa istama'a, dihafalkan, ini sering muncul ini. Sering muncul bahkan bukan di kitab fikih aja. Kitab akidah sering muncul ini. Apa itu? Di garis, kalau punya stabilo. Al iman wal Islam idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Ya, dikondisikan itu ya. Yang benar iftaraqa, itu yang benar iftaraqa. Namanya itu kan keliru yang kedua itu. Pertama benar sudah, idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Alifnya dihilangkan alifnya itu. Yang kedua itu. Paham itu kaidah loh ya. Kaidah dihafalkan, jangan diabaikan. Kalau kaidah dihafalkan. Nah. Ayo. Paham ya? Kaidahnya apa? Iman dan Islam itu idza iftaraqa, apa artinya idza iftaraqa? Apabila berpisah, istama'a maknanya saling apa maknanya? Maknanya saling berkumpul. Nanti Anda jelaskan nanti. Jadi pahami baik-baik. Wa idza istama'a iftaraqa, tapi kalau berkumpul, maknanya apa? Akan saling berpisah. Maksudnya gini maksudnya. Lafaz iman dan Islam dipahami ya. Lafaz iman dan Islam itu kalau berkumpul dalam satu tempat, itu maknanya Islam itu memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Dipahami nih, jangan sampai gagal paham. Tapi kalau Islam disebutkan di tempat yang lain, iman disebutkan di tempat yang lain, maknanya apa? Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Paham belum? Ini enggak boleh enggak paham. Pastikan untuk bisa memahaminya. Paling mudah ini. Cuman rumit bagi yang belum pernah mendengarkannya. Sekarang ini, al-Islam dan iman berapa kalimat? 2. Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam satu tempat, Islam dan iman satu tempat loh ya. Seperti hadis apa? Jibril. Antum ingat hadis Jibril itu? Hadis Jibril yang panjang. Di sana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Islam dan iman. Satu tempat enggak itu? Yang panjang satu tempat. Nah, kalau disebutkan Islam dan iman istama'a, berkumpul satu tempat, iftaraqa, maknanya berbeda. Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Terus bagaimana untuk pendekatannya? Islam itu amalan dohir, iman amalan batin. Bisa dipahami? Itu kalau disebutkan dalam satu tempat. Nah, yang kedua, Islam dan iman kalau disebutkan di tempat yang lain, iman di tempat yang lain, lafaz iman itu, Islam juga disebutkan di tempat yang lain. Berarti iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Contohnya gini, biar antum enggak bingung. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Itu lafaz iman tok kan itu kan? Lafaz Islam enggak ada kan? Ewa. Berarti kalau disebutkan lafaz iman sendirian, berarti iman itu ya Islam, gitu loh. Maknanya, paham? Antum ulangi lagi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha, cabang yang tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ucapan amalan dohir atau batin? Dohir, berarti Islam bukan? Islam. Selesai. Masuk belum, Mas? Ayo, pastikan masuk ini. Mudah sekali ini. Cuman rumit dikit. Pahamnya ada. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang keimanan yang paling rendah menghilangkan rintangan gangguan dari jalan, menghilangkan rintangan gangguan. Amalan dohir atau batin? Ahmad, menghilangkan gangguan rintangan jalan yang mengganggu. Amalan dohir atau amalan batin? Amalan dohir. Islam bukan? Islam. Berarti iman ya Islam, Islam ya iman.
Paham belum? Eh? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Zahir atau batin? Zahir. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Zahir. Fa in lam yastati' bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Padahal apa? Lihat itu, amalan. Ngingkari dengan tangan, zahir. Perhatikan. Ngingkari dengan apa? Lisan juga zahir. Ngingkari dengan hati, itu dalam hati. Disebutkan di akhir hadis apa? Wa dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya keimanan. Berarti kalau lafaz iman itu disendirikan, makna iman itu ya Islam. Paham? Makna Islam itu ya iman. Pening kepala antum, pening enggak kepala antum? Pening. Tapi paham enggak? Atau belum? Atau masih rumit? Ya, sabar ya. Intinya dihafal kaidahnya. Kaidahnya Islam dan iman idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Artinya lafaz iman dan Islam itu kalau bersatu maknanya berbeda-beda. Islam maknanya amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau berpisah berarti saling berkumpul, saling bersatu. Kalau Islam disebutkan di tempat yang lain berarti Islam itu ya iman. Kalau iman disebut tempat yang lain, iman itu berarti ya Islam. Pening enggak kapan antum? Dikit kan? Ini pahami baik-baik. Kalau ana alhamdulillah sudah paham, kalau antum pastikan juga paham juga ya. Ini sering muncul soalnya, tak jelas seperti itu biar tidak bingung. Kita lihat. Fal imanu yadullu 'alal amalil batinah, digaris. Iman itu menunjukkan amalan batin, sudah selesai, jelas ini. Wal Islam yadullu 'alal amalil dhahirah, sedangkan Islam menunjukkan amalan yang zahir yang nampak. Walakin 'indal iftiraq, akan tapi ketika dipisahkan, iftiraq itu dipisahkan, dalla kullun minha 'ala ma'nal akhar. Masing-masing menunjukkan atas makna yang lainnya. Iman itu Islam, Islam itu iman. Faham enggak? Atau masih bingung sedikit? Paham ya? Masih bingung? Kalau masih bingung ulang sekali lagi. Atau paham? Paham ini ya? Ana ulang sekali lagi. Kaidahnya yang perlu antum hafal apa? Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Mafhum? Iman dan Islam kalau sebutkan dalam satu dalil seperti hadis Jibril akhbirni anil Islam. Bawahnya apa? Akhbirni anil iman. Jadi satu enggak itu? Kalau jadi satu berarti maknanya iman itu amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi kalau lafaz iman dan Islam dipisahkan, seperti hadisnya Abi Hurairah tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada enggak lafaz Islam di situ? Ada enggak lafaz Islam? Enggak ada. Berarti iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Mafhum Zaki? Pening enggak? Labas. Nah, barakallahu fiik. Ini mudah sekali nih. Cuman perlu perenungan. Paham ya? Sering muncul. Contoh yang lain biar antum enggak bingung, fakir dan miskin. Fakir miskin itu kalau disebutkan bersamaan fakir dan miskin, itu fakir itu keadaan lebih buruk dari miskin. Paham ya? Kalau miskin itu barakallahu fiik, mungkin dia punya pangan atau persediaan makanan yang dia makan untuk hari ini dan berikutnya. Tapi kalau fakir ini enggak, dia memiliki persediaan makanan hanya yang dimakan di waktu itu saja. Untuk berikutnya nyari lagi. Paham ya? Itu maknanya apa? Kalau digabungkan, perhatikan. Kalau digabungkan fakir miskin berarti apa? Beda kalau disebutkan barengan. Fakir miskin. Paham ya? Tapi kalau fakir sendiri, fakir itu ya miskin. Miskin sendiri, miskin ya fakir. Paham enggak? Paham ya? Sekarang gini, fakir sama miskin disebutkan gabung. Maknanya beda enggak, Ehsan? Fakir dan miskin ketika disebutkan bersamaan, maknanya beda enggak? Beda. Fakir itu lebih buruk keadaannya daripada miskin. Kalau miskin dia makan tuh hari ini, perhatikan, dia makan hari ini, untuk berikutnya masih ada. Tapi kalau fakir, dia hanya punya persediaan makan tuh hari ini aja, besok harus nyari lagi. Berarti keadaannya lebih rendah mana? Fakir. Tapi kalau antum dengar ini itu siapa? Orang miskin. Ya fakir dia. Karena sendirian. Itu orang siapa? Fakir. Ya miskin dia. Paham? Tapi kalau fakir miskin, nah baru dibedakan. Paham enggak nih? Pening dikit ya. Nah, labas. Ya, nah, enggak masalah, penting dipahami aja kaidahnya nih. Lama-lama menyusul untuk memahami berikutnya. Habis sahihain, di dalam sahihain. Sahihain itu sahih apa itu? Sahih Bukhari Muslim. An Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a Ibnu Abbasin
yujlisuni ala saririhi. Penting ini penting faedahnya ya. Bagus sekali ini ya. Dari hadisnya Abi Jamrah, qala beliau berkata, dahulu aku duduk bersama Ibnu Abbas. Beliau mendudukkan aku di atas sarir ranjangnya. Di atas ranjangnya, ya mungkin dipan atau semacam barakallahu fiik, ranjang itu ya. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Tinggallah bersamaku. Aqim indi artinya tinggallah bersamaku. Paham ya? Tinggallah bersamaku sampai aku menjadikan untukmu apa? Bagian. Nah, aku kasih bagian nanti dari hartaku. Faqamtu ma'ahu syahrain, akhirnya aku apa? Tinggal bersama Abdullah bin Abbas 2 bulan. Siapa ini yang tinggal bersama Abdullah bin Abbas 2 bulan ini? Abu Jamrah. Bismillah. Abu Jamrah. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atawun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, sungguhnya utusan Abdul Qais, ini kisahnya utusan Abdul Qais. Tatkala mereka datang kepada Rasulullah SAW, seraya Rasulullah mengatakan, manil kaum, siapakah kaum ini? Aw manil wafdu, siapakah utusan ini? Qalu Rabi'ah, utusannya adalah Rabi'ah. Qala marhaban bil kaum aw bil wafdi. Selamat datang untuk kaum tersebut atau utusan tadi. Ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang terhadap apa? Kaum tadi atau utusan. Ghairu khazaya wala nadama. Khazaya itu adalah barakallahu fiik, artinya apa? Artinya itu ghairu khazaya itu sukarela. Datang dalam keadaan sukarela wala nadaman, dan tidak apa? Tidak ada penyesalan. Ghairu khazaya itu sukarela. Selamat datang dan kaum atau utusan yang datang dalam keadaan apa? Sukarela wala nadama, tidak ada penyesalan. Sukarela, ghairu khazaya, sukarela. Mafhum? Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nastati an na'tiyak illa fi syahri haram. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang mengunjungimu, mengunjungi engkau kecuali hanya di bulan haram. Karena di bulan haram ini apa? Dilarang peperangan. Lewat pun enggak ada masalah. Cuman kalau di bulan-bulan yang lain khawatir nanti apa? Dihadang orang-orang kufar Quraisy. Kita lihat. Sebabnya kenapa? Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar. Karena antara kami dan antara engkau ya Rasulullah, hadzal hayyu, kampung ini ada orang kufar mudar gitu. Sehingga kalau bukan bulan haram khawatir apa? Serang. Paham? Khawatir serang. Karena kalau bulan haram mereka menghormati, orang kafir pun menghormati ya bulan haram itu. Ashhurul hurum mereka menghormati, maksudnya peperangan dihentikan. Paham ya? Selain itu nanti mereka baru bisa bertempur lagi. Ada berapa bulan-bulan haram yang kita lewati? As-sanah isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Ingat-ingat itu ya. Dihafalkan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, kemudian apa? Syawal, Safar, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dikenal Ashhurul Hurum. Paham ya? Nah, ini kalau orang-orang Arab itu zaman dahulu kalau masuk ke bulan-bulan ini mereka enggak perang. Mereka gencatan senjata, mereka semua diletakkan senjatanya. Walaupun bulan-bulan lain mereka berperang karena menghormati bulan apa? Haram tadi itu. Mereka sudah seperti itu keadaannya. Nah, di sini utusan tadi itu, rombongan kaum tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa bertemu engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram. Karena antara kami dan antara engkau ya Rasulullah ini ada kampung orang kufar mudhar." Famurna bi amrin faslin, maka perintahkan kepada kami dengan suatu perintah yang apa? Faslin, yang bayyin, perintah yang jelas. Faslin bayyin artinya bayyin, perintah yang jelas, perkara yang jelas. Nukhbir bihi man wara'ana, yang kami akan kabarkan kepada apa? Kepada kaum kami. Paham ya? Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan sebab itu kami masuk surga. Jadi intinya rombongan ini meminta kepada Rasulullah untuk apa? Memberikan suatu kalimat, yang kalimat itu akan dikabarkan oleh apa? Oleh orang tadi kepada kaumnya, yang nanti dia akan masuk surga. Kita lihat. Wasa'aluhu 'anil asyribah. Kemudian mereka bertanya tentang asyribah. Apa asyribah itu? Minuman. Ternyata pertanyaan tentang minuman waktu itu ditanyakan tentang minuman ini. Asyribah itu minuman. Mereka bertanya tentang minuman. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Perhatikan ini.
Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum, pertama, Rasulullah perintahkan mereka pertama apa? Bil iman billah wahdah, beriman kepada Allah Ta'ala semata. Bismillah itu. Qala, kemudian Rasulullah berkata, atadruna man iman billah wahdah? Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Ta'ala semata? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Perhatikan itu. Hanya Allah Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa siyam Ramadan wa an tu'tu minal maghnam al khumus. Perhatikan ini. Pertanyaannya iman, tapi jawabannya Islam. Ingat-ingat kaidah ini. Lihat itu. Karena Rasulullah tanya, tahukah kalian apa itu beriman? Ya enggak? Iman tanya kan? Nah, di sini lafaz iman disendirikan atau digabung dengan Islam? Di sini, antum lihat itu. Sendiri kan? Berarti kalau lafaz iman sendiri kan masuk di dalamnya mana Islam. Antum lihat itu maknanya. Ketika Rasulullah menjawab, iman itu adalah engkau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amalan apa? Zahir. Wa iqamus shalah zahir. Wa itaiz zakah zahir. Wa siyam Ramadan zahir. Wa an tu'tu minal maghnam al khumus, dan kalian berikan dari harta rampasan perang seperlimanya, itu zahir juga. Berarti apa? Amalan zahir, Islam atau iman? Islam. Karena iman disebutkan sendirian. Lihat itu, iman. Mafhum insyaallah ya? Sufyan, lafaz iman sendirian enggak itu? Lafaz iman situ dalam hadis itu. Iya kan? Atadruna mal iman sendirian. Berarti iman itu Islam. Mafhum ini ya? Dipahami ini. Itu syahidnya. Wa nahahum an arba'in, dan Rasulullah melarang mereka dari 4 perkara. Perhatikan, melarang mereka dari 4 perkara. Apa itu? Anil hantam wa dubba wan nakir wal muzaffat. Ini semuanya tempat untuk membikin apa? Khamr. Jadi antum ngartikannya 4 ini, antum sama dengan itu antum tulis itu adalah apa? Bejana-bejana yang dipakai untuk bikin khamr. Paham ya? Pertama hantam. Hantam itu guci warna hijau. Hantam. Dubba itu labu yang kering. Antum tahu labu antum? Waloh. Dari waloh itu diambil dalamnya, kulitnya itu dibikin kayak mangkok itu, nanti udah kering, itu bikin khamr di situ. Yang dibikin apa waktu itu, zaman waktu itu khamr dibikin dari apa? Air endapan kurma atau endapan apa? Anggur. Paham? Tapi antum udah bikin. Boleh kalau antum minum sebelum 3 hari. 3 hari ke atas jangan nyoba-nyoba. Mendem nanti khawatirnya. Paham ya? Nah, karena larangan itu memang namanya nabid. Nabid namanya. Jadi 4 tempat ini, paham ya? Kalau nakir tadi pohon kurma yang diukir. Nakir pohon kurma yang diukir. Kalau muzaffat ini suatu tempat yang ditambal dengan aspal. Wallahu alam aspalnya apa? Artinya kayak gitu artinya, Bang. Paham ya? Intinya 4 ini tempat yang dipakai untuk bikin apa? Khamr. Zaman waktu itu khamr dibikin dengan cara apa tadi? Apa yang dibikin tadi? Air endapan anggur atau air endapan kurma. Namanya nabit. Nabit itu boleh diminum selama masih apa? Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari hindari. Karena khawatir memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap memabukkan haram. Mafhum? Tapi segernya luar biasa. Maksudnya sebelum 3 hari ke atas, itu kalau antum bikin air endapan anggur atau kurma, paham ya? Kemudian antum taruh di lemari es kulkas, itu nanti Masya Allah manis tapi seger. Dan untuk badan rasanya enak sekali. Apalagi apa? Kismis, atau kismis antum? Kismis, anggur dikeringkan itu. Nah, kismis itu atau blender. Antum blender pakai air, nah antum saring nanti. Saringannya itu antum taruh kulkas. Paham ya? Bukan saringannya ya. Air yang saring tadi itu taruh kulkas, antum minum ketika buka puasa. Masya Allah. Rasanya bisa bikin geleng-geleng kepala. Paham ya? Nah, tapi ingat loh ya, jangan sampai melebihi 3 hari air endapan tadi itu. Karena kalau lebih 3 hari, larangan. Mafhum? Namanya nabid. Nabid. Mafhum ya? Ewa. Ternyata waktu itu sudah ada khamr itu. Nah, zaman sekarang mungkin mereka dengan cara yang lainnya, alkohol atau misalnya, yang jelas barakallahu fiik, yang memabukkan semuanya haram. Baik yang dihirup, yang diseduh, yang dihisap, ataupun yang diminum, selama memabukkan haram hukumnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Lem kastol mabuk enggak? Bisa mabukkan lem kastol itu. Lem Fox. Lem kastol. Orang-orang yang enggak punya modal itu ngefly kemana-mana, itu mabuk, itu haram kan hukumnya. Paham ya? Hati-hati.
Paham ya? Kita lihat. Wa rubbama qala al-muqayyar. Ada juga makna al-muqayyar. Tadi muqayyar itu semacam tempat yang ditambal dengan aspal tadi itu. Wallah alam aspalnya apakah seperti aspal sekarang atau tidak, yang jelas seperti itu. Paham ya? Itu sekedar tempat wadah. Jadi tempat ini wadah ya. Wadah tempat yang dipakai untuk bikin apa? Khamr, dilarang itu. Intinya dilarang bikin khamr. Wa qala ihfaduhunna. Kata Rasulullah SAW, jagalah itu semua tadi itu. Yang dikabarkan tadi tentang beberapa perkara iman dan semisalnya. Wa akhbiru, dan kabarkan bihinna dengan perkara-perkara ini man wara'akum. Kabarkan kepada kaum kalian di kampung kalian. Wara'akum maksudnya orang-orang yang di kampung kalian. Wa syahid annahu fasal iman di Islam, itu syahidnya. Syahidnya di sini apa barakallahu fiik? Rasulullah menafsirkan iman dengan Islam. Buktinya apa? Atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Ternyata jawabannya apa? Tentang Islam. Faham belum ini? Berarti ini masuk dan kaidah atau tidak, Muhammad? Masuk. Ketika iman disebutkan sendirian berarti iman itu ya Islam. Islam itu ya iman. Mafhum Sufyan? Atau masih pening-pening dikit? Mafhum insyaallah ya? Fakir dan miskin ketika disebutkan berpisah itu maknanya sama atau beda? Ketika disebutkan berpisah. Sama. Kalau berpisah sama, fakir itu yang miskin, miskinnya fakir. Nah, kalau digabungkan fakir miskin, nah fakir punya mana sendiri, miskin punya mana sendiri. Mafhum soalnya nih, Ahmad? Ayo, kita lanjutkan. Dikit lagi. Qalu la yanjus ay li taharatih. Ucapan beliau tidak najis ay li taharatih karena sucinya. Wal kafir najasatuhu ma'nawiyatun la hissiyah, di garis itu. Itu faedah selama ini kita sebutkan. Ternyata disebutkan sini juga. Sama kan? Dan orang kafir najisnya itu maknawi bukan hissi. Hissi itu badannya, jasad. Kondisikan itu. Wal kafir, dan orang kafir najasatuhu najisnya maknawiyah. Najisnya maknawi la hissiyah, bukan apa? Hissi. Hissi itu apa sih? Zat atau badannya itu. Jadi kalau antum barakallahu fiik sedang ke pasar belanja, ternyata apa? Enggak sengaja senggolan atau menyentuh orang Nasara misalkan. Najis enggak? Hafid. Enggak najis kalau badannya enggak najis ya. Najis maknawi. Najis maknawi ini enggak cukup dengan mandi janabah, enggak cukup. Mandi 10 kali pun enggak mempan. Terus bagaimana caranya biar suci? Masuk Islam. Itu bedanya. Mafhum? Kalau najis maknawi ini dia akan bisa suci kalau masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ada nggak dalilnya kalau orang musyrik itu najis tapi maknawi? Dalilnya banyak, akan kita sebutkan beberapa dalil, nanti selebihnya pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat. Qala Allah azza wa jalla innamal musyrikuuna najasun, umum ini. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa yang najis tadi? Yang najis apanya? Maknawi atau badannya? Maknawi. Kita lihat hadisnya, kisah yang sangat mengharukan kalau sebutkan semuanya, tapi ini potongannya. Yaitu kisahnya Sumamah. Sumamah bin Usal. Nah, itu aslinya tawanan perang, dibawa ke masjid, diikat di tiang. Sumamah ini diikat di tiang. Setiap kali orang lewat, anak kecil pada lihat-lihat, lama-lama barakallahu fiik dia berjanji bahwasanya kalau sebelum dia lepas, aku adalah orang yang tidak lupa dan terima kasih. Ujung-ujungnya setelah beberapa waktu itu dilepas oleh Rasulullah dan bersyahadat ya. Mandi langsung bersyahadat masuk Islam. Sumamah bin Usal, kita lihat. Wa fi hadits Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah anhu yaqul, di dalam hadisnya Sa'id bin Abi Sa'id bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Artinya diperhatikan, waktu itu Rasulullah mengutus pasukan perang, pasukan berkuda. Khailan itu pasukan berkuda. Khailan artinya pasukan berkuda, bukan kudanya. Kalau kudanya diutus enggak bisa. Pasukan berkuda. Waktu itu Rasulullah mengutus pasukan berkuda mengarah ke Najd, perang ini. Nah, faja'at bi rajulin min Bani Hanifah, akhirnya pasukan berkuda tadi setelah perang menang, nah barakallahu fiik, membawa salah seorang dari Bani Hanifah. Tawanan berarti kan? Yuqal lahu, disebut namanya dengan Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal, sayyidu ahli Yamamah. Dia adalah pemimpin qabilahnya ahli Yamamah. Paham ya? Dia pemimpinnya ahli Yamamah. Paham ya? Siapa tadi? Sumamah bin Usal. Jadi kalau anak-anak nanya, siapakah orang kafir yang pernah diikat di masjid kemudian masuk Islam? Nah, jawabannya nih, Sumamah bin Usal, sayyidu ahli Yamamah.
Farabatuh bisariyatin min sawaril masjid. Akhirnya mereka mengikat Sumamah tadi itu di salah satu tiang masjid. Sariyah itu tiang artinya. Paham ya? Tiang artinya sariyah itu artinya tiang, jamaknya sawari. Akhirnya diikat di salah satu tiang masjid. Ini kalau seandainya najisnya badannya, yang najis badannya, boleh nggak ditaruh dalam masjid, Ihsan? Nggak boleh. Berarti menunjukkan bahwasanya yang najis bukan badannya gitu loh. Buktinya diikat di masjid kan? Oh, barang najis harus dipelihara. Ya enggak, maksudnya kalau seandainya najis badannya ngapain taruh masjid? Berarti menunjukkan yang najis apanya? Maknawinya atau badannya? Maknawi. Kita lihat itu. Falau kana najisan najasatun hissiyah ma rabatahu fil masjid. Sahih. Kalau seandainya waktu itu najis hissi, badannya najis, niscaya tidak akan diikat di masjid. Paham ya? Paham belum? Ewa. Siapakah sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu masih kafir kemudian masuk Islam diikat di masjid? Siapa namanya ini? Sumamah bin Usal. Naam. Sumamah bin Usal. Waja'atul wufud fa ba'dhum kana 'ala al-isyraq wa yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid falam yakun yunkir 'alaihim dzalik. Perhatikan ini yang terakhir ini. Dan juga kadang-kala datang utusan-utusan sebagian mereka dari orang-orang yang di atas syirikan, isyraq. Dan masuk kepada Rasulullah SAW masuk kepada Rasulullah SAW ke masjid juga. Dan itu pun enggak ada ingkari, berarti menunjukkan utusan-utusan orang kufar yang masuk, utusan enggak dibunuh ya aslinya ya. Utusan perangan enggak boleh dibunuh. Itu masuk masjid juga, berarti menunjukkan apa? Tidak najis jasad atau badannya, tapi yang najis apa tadi? Hatinya, maknawi. Mafhum? Seperti itu, karena dia masih musyrik. Masih apa? Musyrik. Naam. Najis yang ini bisa dibersihkan dengan apa tadi caranya? Masuk Islam. Mafhum? Adapun mandi enggak bisa membersihkan najis yang maknawi ini. Adapun yang berikutnya insyaallah taala sekaligus penutupan pada pertemuan yang akan datang, penutupan seputar apa? Seputar janabah ini atau kisahnya Abu Hurairah ini, sekaligus pada pertemuan yang akan datang dimungkinkan kembali hadisnya yang tadi setorkan. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.